Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edra tadi, dan mungkin 2 hari yang lalu saya buka medsos, ternyata ada yang memposting bahwa Ramadan ini sudah semakin mendekat dan tidak sampai 2 bulan lagi, kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk pertemuan dengan saya itu kan minggu pertama, minggu ketiga, kemudian nanti akan bertemu minggu pertama lagi, seperti itu. Dan setelah itu sudah Ramadan, sudah Ramadan. Nah, maka saya punya pemikiran kita tunda dulu yang penyelenggaraan jenazahnya. Kita insya Allah pada Lebaran kita mulai lagi, karena kita harapkan di Masjid Al-Ikhlas ini nanti punya pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti. Ya, punya pemahaman yang utuh. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian yang ketika datang di bulan Ramadan itu baru cari kajian. Ya, cari kajian bagaimana cara pelaksanaannya. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdirinya. Ya, ada yang menyiapkan perbekalan, ada yang menyiapkan ilmu, menyiapkan iman dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka 3 pertemuan nanti kita harap nanti bisa kita diskusikan bersama apa yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Maka harapannya ketika Ramadan itu datang, apa yang diharapkan oleh Allah, kita mendapatkan ampunan bisa kita capai bersama. Silakan Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan mendekat, artinya sebentar lagi datang, maka ada istilah kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidz itu dinamakan tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan namanya itu. Maka ketika ditanya, apa sih tarhib Ramadan itu? Kajian menyambut bulan Ramadan, gitu. Ya, kajian menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya apa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengambil atau kembali kepada dasar dari bahasa Arabnya, apa itu tarhib Ramadan? Tarhib itu kalau dalam ilmu nahwunya namanya isim masdar. Ya, isim masdar asal katanya rohaba yurohibu.
pakai hak besar. Rohaba yurohibu tarhiban, yang artinya tarhib, rohaba yurohibu tarhiban itu yang mempunyai makna meluaskan, ya, artinya meluaskan. Apa yang dimaksud dengan tarhib ketika datangnya bulan Ramadan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita temukan terutama di kalangan ibu-ibu, ketika mau datangnya bulan Ramadan, yang terpikir itu harga cabai mahal. Kan? Yang terpikir itu harga sembako naik. Yang terpikir itu harga lauk pauk melambung tinggi. Nah, sehingga menjadi beban di kalangan ibu-ibu, dan ternyata ini mengganggu tarhib dalam menyambut di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya yang disebut dengan tarhib adalah melapangkan diri atau melapangkan jiwa. Ketika nanti bertemu dengan bulan Ramadan, sudah tidak ada ganjalan lagi, sudah tidak ada beban lagi. Ya, ketika datangnya bulan Ramadan, maka kita semuanya sudah lapang dada seperti menyambut tamu yang datang. Silahkan datang ke rumah, tidak ada pikiran-pikiran lagi. Itu yang disebut dengan tarhib namanya. Rohaba yurahibu tarhiban, artinya melapangkan, meluaskan dada kita. Untuk apa? Untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga luas, tidak ada lagi ganjalan di dalam hati kita. Ya, jadi tujuan dari Ramadan itu, ya, yang diturunkan oleh Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang dimuliakan Allah? Kita kembali ke bahasanya dulu. Istilahnya, masjid ini, Pak, ini ukurannya mungkin berapa, 10 kali 10 atau berapa, yang seperti itu. Dalam bahasa Arab, masjid ini karena bisa menampung, ya, menampung beberapa jamaah, itu disebut dengan wasi namanya dalam bahasa Arab. Luas. Ya, luas. Nah, keluasan masjid ini tapi masih ada hijab pembatas, ada lemari, ada yang lain yang ada di dalam masjid ini. Akan tetapi kalau tarhib atau rohib itu sesuatu yang luas, dan di dalamnya itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Luas dan tidak ada ganjalan-ganjalan lagi yang menghalangi keluasan ini. Pokoknya lapang, tidak ada sesuatu yang ada di dalamnya. Maka orang-orang yang datang nanti ketika Ramadan datang, orang-orang yang dia sudah mentarhib dirinya, maka dia akan merasakan kelapangan di dalam jiwanya untuk melaksanakan bulan Ramadan itu. Jadi disitulah kajian yang ketika kita mau masuk bulan Ramadan, ada istilahnya disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu adalah upaya dari kita bagaimana setelah kajian itu nanti hati kita, dalam bahasa Inggrisnya itu welcome terhadap Ramadan. Tidak ada lagi permasalahan. Ibu-ibu terserah, harga sembako naik tidak masalah. Bapak-bapaknya nanti tidak akan memikirkan lagi bagaimana baju baru anak, buka anak dan lain sebagainya. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan dadanya, ya, untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga ibadah yang dilaksanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tujuan utama tarhib Ramadan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Bapak Ibu, ya, saya analogikan, kenapa semangat mengerjakan
Aktivitas pekerjaan setiap harinya pasti ada tujuan. Kenapa sih rajin ngetik setiap malam dan seperti itu? Karena mungkin laporannya itu dihargai. Kenapa Bapak Ibu mau menggambar ya arsitektur dan lain sebagainya? Karena ada tujuannya, itu dihargai. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa sih kita berlelah-lelah? Kenapa sih kita menahan haus dan lapar, menahan segalanya? Karena ada tujuan yang akan kita capai dalam menggapai ibadah di bulan Ramadan itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya tujuan utama bagi kita melaksanakan bulan Ramadan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua ya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini hampir mirip ya, tapi beda pelaksanaannya. Yang pertama, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, soma ya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Nah, ihtisaban ini banyak penafsirannya, ada dengan penuh perhitungan ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah berjanji kepada kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bapak dimuliakan oleh Allah SWT. Dan garis bawahi, dalam hadis ini Rasul menyampaikan ada ampunan dosa. Ampunan dosa itu diawali dengan mata qaddama. Ya, mata qaddama. Taqaddama itu segala sesuatu yang pernah dilakukan, yang berlalu, ya, taqaddam, yang pernah dihadapi. Kalau bahasa Arab taqaddam ini, saya misalnya nyuruh kepada murid, ya Ahmad taqaddam. Taqaddam itu maju, kan seperti itu. Artinya taqaddam itu segala sesuatu yang pernah dilaksanakan, tetapi sebelumnya ada yang disebut dengan ma, ada ditambah dengan ma oleh Rasulullah SAW. Ma taqaddama, segala sesuatu yang pernah dilakukan, min zambi, dari dosa-dosa. Jadi segala sesuatu itu yang dilakukan adalah perbuatan dosa. Ma taqaddama min zambi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ma di dalam bahasa Arab itu, ya, ma di dalam bahasa Arab itu mengandung makna, ya, maknanya adalah ismul mausul ya dulu alal amiyah bila hadir. Istilahnya, kalau bahasa pesantrennya, ismul mausul ya dulu alal amiyah bila hadir, yaitu kata sambung yang menunjukkan secara umum dan tidak ada batasannya. Jadi ketika ma bertemu dengan kalimat yang lain, bahwa kalimat itu adalah segala sesuatu yang tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Dan ketika ma ketemu dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka dosa itu adalah dosa yang tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu saya pernah menerangkan mungkin ada 5 tingkatan dosa, ya, yang 5 tingkatan dosa itu. Dosa yang paling besar itu disebut dengan israf, ada dosa yang sudah melampaui batas, yang saya sampaikan bahasa Jawanya kemarin itu sambuk gitu kan, yang sudah melampaui batas, maka
dimuliakan oleh Allah, bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan tadi, maka ada peluang seluruh dosa yang pernah dilakukan, dari dosa yang terkecil sampai dosa yang terbesar, akan didelete oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ma adalah segala sesuatu yang kata sambung yang menunjukkan sesuatu yang tidak ada batasannya, yaitu secara umum dan tidak ada batasannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebesar apapun dosa, jika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salananya melalui Ramadan, maka dosa-dosa nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, nunduk, merenung, kan seperti itu. Kalau kita review masa-masa lalu kita, ya, kita yakinlah tidak ada satupun yang mengaku bersih dari dosa, kan itu. Iya Pak Ustaz Sidik. Ustaz Sidik ini adalah inspirator saya, ya, dalam peleburan dosa-dosa yang ada, kan seperti itu. Nah, beliau ini ya dulu melanglang buana sebelum jadi ustaz. Dan ketika bercerita bagaimana, nah jadi yang dimuliakan oleh Allah SWT, kebaikan-kebaikan yang ada itu bisa menutupi kesalahan. Salah satunya Allah memberikan fasilitas kepada kita, ya, dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka tujuan utama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi siapa saja yang mengaku punya kesalahan, mengaku pernah melakukan dosa, mungkin hanya kita dan Allah saja yang tahu itu, maka Allah punya fasilitas untuk menghapus itu semuanya melalui bulan Ramadan. Ya, melalui bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita punya keinginan yang kuat, maka insyaallah Ramadan itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ramadan itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kisaran 3 Hijriah. 3 Hijriah, dan di mana ayat yang turun itu kita sudah paham semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bahasa umumnya, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Iman itu artinya meyakini sesuatu, dan keyakinan itu, mohon maafnya, itu tidak bisa diteliti dengan keilmuan yang ada. Ya, kalau yang namanya iman, kan, Bapak Ibu beriman kepada Allah. Allah itu di mana? Allah itu tidak nampak, tetapi ketika kita yakin, maka itulah yang disebut dengan iman. Kalau Bapak Ibu yakin, ya, dengan adanya misalnya virus, ya kan, dengan adanya virus, dan ternyata virus itu bisa kita teliti keberadaannya, itu bukan iman, itu namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu. Kalau kita punya keyakinan itu, dan keyakinan itu bisa kita amati, bisa kita teliti, maka itu disebut dengan ilmu. Akan tetapi segala sesuatu yang kita yakini dan itu tidak nampak, maka itu disebut dengan iman. Bapak Ibu di sini ngapain? Sholat, kajian, dapat pahala.
Kenapa kita memperbaiki diri? Karena nanti ada balasan di yaumil akhir. Ada balasan di alam kubur, ada balasan di padang mahsyar. Kapan itu? Ya, apakah sudah ada yang membuktikan? Belum ada. Tetapi kita yakini, itulah yang disebut dengan iman. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tadi. Ketika kita, mohon maafnya, pernah melakukan dosa di kalangan kita, kemudian kita punya keinginan untuk memperbaiki itu. Kata Allah, ya kata Nabi, ketika kita menginginkan untuk penghapusan dosa, beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dalam bahasa kitanya, apa iya sudah ada yang membuktikan kalau dosanya itu terhapus? Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yakin dengan kuat, itulah yang disebut dengan bahasa iman namanya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada panggilan iman di dalam ayat Al-Qur'an, itu pasti ada yang mengikutinya. Apakah itu larangan, apakah itu perintah? Ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini ada kata iman, orang-orang yang beriman, maka ada yang mengikutinya, yaitu perintah. Apa itu perintahnya? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berkaitan dengan keimanan, maka responnya ada tiga bagian, tiga kelompok bagi orang-orang yang menyambutnya, tergantung keimanannya. Nah, kalau sudah jauh-jauh hari seperti ini, jauh-jauh seperti hari ini sudah kita mempersiapkan diri, maka itu tanda keimanan seorang sudah kuat, sudah persiapkan segala sesuatunya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, besok mau puasa, baru mempersiapkan diri, standar. Ya, imannya standar, baru tarawih seperti itu. Dan orang yang cuek dengan datangnya bulan puasa, ya terserahlah. Orang sahur dan lain sebagainya. Tapi kita mengabaikan itu, maka diri yang dimuliakan oleh orang ini adalah orang yang imannya lemah. Nah, kata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita cas kembali pemahaman kita tentang bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kuatkan iman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di luar bulan Ramadan, ada panggilan azan, ada yang bergegas untuk melaksanakan sholat, ada yang santai, komat baru datang, ada yang mengabaikannya karena mungkin bola masih asik, rokok belum habis, kopi belum diselesaikan minumnya dan lain sebagainya ada. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan di awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensamakan rata semuanya bagi orang yang awalnya imannya lemahkah, imannya standarkah, imannya kuatkah di bulan Ramadan. Allah semuanya menyamakan keimanan itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya bulan Ramadan, semua orang antusias untuk datang ke masjid. Apakah dia orang yang pernah ke masjid? Apakah orang yang baru datang pada waktu itu di masjid? Semuanya keimanannya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak saudara-saudara kita yang tidak mau mempertahankan keimanan yang sudah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Siapa itu? 3 hari mundur. Seminggu sudah mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak ada usaha untuk menjaga itu. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini ayo kita pelajari. Nanti Bapak Ibu buka
bagaimana supaya kekuatan iman kita tetap stabil? Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita di malam pergantian antara Sya'ban dan Ramadan ada doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk menjaga itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa di awal bulan Ramadan. Nanti dulu Bapak Ibu cari ya di Google itu banyak, di Google. Jadi klik aja doa awal Ramadan. Yang bunyinya seperti ini Bapak Ibu yang belakang apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni atau bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Pernah hafal doa ini kan? Belum pernah ketemu? Belum. Ya. Ya. Allahumma ahillahu alaina, ada dua kalimatnya, ada bil yumni, ada bil amni. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, di awal bulan ini hilal ya, di awal munculnya hilal ini, maka jadikanlah untuk kami ya ahillahu alaina bil amni. Yang pertama, rasa aman, rasa tenang ketika mau menghadapi bulan Ramadan, tidak gelisah seperti yang saya sampaikan ibu-ibu itu ya, yang tidak raib, tidak tertib dalam menghadapi Ramadan itu gelisah. Mikirkan apa? Mikirkan sembako, mikirkan minyak, mikirkan macam-macam. Maka berdoa kepada Allah, apapun yang akan terjadi, kita minta kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan. Bil amni wal iman, kekuatan iman itu tadi. Sampai akhir nanti kita tetap beriman. Bil amni wal iman wassalamah. Salamah itu kesehatan, ya, keselamatan. Tenang di sini, tidak ada perang, ya, tidak ada musibah, tidak kena banjir, tidak kena gempa bumi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan wassalamah. Wassalamata wal Islam, dan keislaman yang ada artinya praktek-praktek dalam ibadah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ibadah ini kita meminta kepada Allah supaya di Ramadan nanti tidak ada motivasi lain kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sini macam-macam. Ada puasa karena malu sama mertua, ya kan? Ada puasa karena diajak Pak RT dan lain sebagainya. Maka doa yang dipanjatkan supaya kita mendapatkan ampunan itu, maka kita luruskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi doanya itu Pak. Ayo kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kapan bacanya? Setelah sholat maghrib, ya kan? Ada pengumuman dong, Menteri Agama mengumumkan bahwa Ramadan jatuh pada hari Jumat misalnya, tanggal 3 Februari 2023. Setelah melaksanakan sholat maghrib, maka di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ketetapan iman yang seperti ini. Silakan dicari doa itu, nanti kita amalkan, dan insya Allah salah satu
dari cara kita untuk menjaga iman supaya tetap kokoh sampai akhir Ramadan, Rasulullah mengajarkan doa yang ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kesimpulannya, Ramadan itu dapat menghapus dosa, seluruh dosa yang pernah dilakukan, tidak peduli dosa kecil maupun dosa besar, itu akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan pelaksanaannya harus dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan bagaimana cara penghitungannya nanti. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman ya di awal bulan Ramadan itu semuanya distandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal awal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita adalah menjaganya sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjaganya? Maka salah satunya Rasulullah mengajarkan doa yang disampaikan tadi, amalkan doa itu, yakini doa itu, maka insya Allah Allah akan menjaga kita untuk tetap menjaga iman kita ketika berada di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita siapkan yang sekarang doa-doa yang kita hafalkan, ilmunya kita pelajari. Insya Allah ketika kita di bulan Ramadan itu sudah tidak belajar lagi. Yang ada adalah action. Yang ada adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah nanti di bulan Ramadan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu, bisa berapa? 47 masih ada luas. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap 3 pertemuan ini kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita kupas bagaimana menggapai Ramadan yang sesuai yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah Lebaran nanti baru kita mulai untuk melanjutkan kajian kita tentang penyelenggaraan jenazah. Silakan dari kanan apapun kiri apapun dari belakang ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Jangan malu-malu ya, biar di Ramadan kita siap untuk melaksanakannya. Padahal silakan. Oh, bertanya Pak. Iya. Ini apa namanya itu? Ini masalah dosa nih Pak. Iya. Jadi barang kita sudah hijrah, barang kita dikasih sakit, apakah itu bentuk dari penghapusan dosa apa bukan? Pokoknya dari ekonomi apa sebagainya lah. Kita sudah hijrah ya Pak. Apa itu bentuk dari penghapusan dosa atau memang asap kita dulu itu? Iya kan? Karena banyak dosa orang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah menjelaskan bagaimana kalian bisa dikatakan beriman padahal kalian belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara hijrah dia begini Pak, bisa bedakan antara hijrah dengan pindah pemaknaannya. Kalau dalam bahasa Arab, saya punya anak, ya bapak punya anak, Pak di kepolisian punya tugasnya biasanya kan sering mutasi kan, maka keluarga itu biasanya ikut sekolah pindah kan begitu. Maka dalam bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan sebagai hijrah. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan intikal. Intikal. Bapak Ibu pernah mendengar takbir intikal dari rukuk ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, itu disebut dengan takbir intikal. Perpindahan yang sejajar itu disebut dengan intikal. Bapak Ibu punya permasalahan di sini. Ya mungkin ada banjir atau apa, pindah ke Tuguyu atau pindah ke Betungan, itu bukan hijrah namanya, itu disebut dengan intikal.
Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tinggal di komplek ini, ada permasalahan besar, ibadah sulit dilaksanakan, ya, kemudian keimanan sulit digapai di sini. Ada tempat yang bagus untuk mengecas iman kita, untuk memelihara iman kita, maka kita berbagai upaya kita laksanakan untuk pindah ke situ dengan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hanya sekedar pindah rumah dan lain sebagainya, pindah kerja, itu disebut dengan intikal dalam bahasa Arabnya. Maka tujuan hijrah itu ada yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pengalaman hijrah itu, ya, entahkah hijrah dari dosa atau apa, itu biasanya Allah menguji terlebih dahulu. Ya, menguji terlebih dahulu. Mohon maaf, dan kalau musibah-musibah itu datang sebelum kita berhijrah, nah itu bisa jadi teguran, ya, bisa jadi azab. Tetapi ketika seorang sudah menguatkan diri, mengazabkan diri untuk berhijrah, nah itulah ujian. Ya, ujian. Makanya ya, tidak begitu gampang orang mengatakan beriman sebelum dia diuji. Bahkan ada orang-orang yang hijrah itu istrinya meninggalkannya, pekerjaannya meninggalkannya, penghasilannya meninggalkannya. Banyak sekali inspirasi yang didapat dari artis-artis yang tadinya glamor, dia berhijab, dia tinggalkan. Ya, awal-awalnya itu baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, otak-atik. Nah, di situ ujian. Tapi lambat laun Allah mengembalikan itu semuanya. Maka ini diri yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satunya mungkin ketika sakit atau apa, apalagi sakit itu bagian dari penghapusan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka ini bagian dari ujian. Ini bagian dari ujian. Kuat nggak sih? Saya beriman. Jangan dulu ngaku beriman kalau belum mendapatkan ujian. Nah, dari terhimpitnya ini, kesempitan ini masih tetap nggak dia, ya, masih tetap nggak dia untuk melaksanakan keimanannya itu, maka ketika dia kuat, nah nanti dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bermasalah. Oke, kuat saja. Sini dalam, ya. Yang budaya di jarak kuburan. Ya, baik-baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, ketika ada hablum minallah, kan ada berkaitan dengan hablum minannas. Kalau wali kota itu sering menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau ingin disayangi oleh langit, maka sayangilah yang di bumi, kan seperti itu. Dan ada kaitannya ketika ada permasalahan dengan yang di bumi, artinya yang horizontal, itu bisa berpengaruh terhadap vertikal kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu yang disyukuri, kita harus tarhib. Tarhib itu artinya lapang dada kita, ya, lapang dalam permasalahan keimanan,
lapang dalam menghadapi apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah dalam ibadah, dan lapang juga hati-hati kita ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Dan lapang Bapak yang muliakan, apa ia tidak mengganggu ibadah kita ketika kita ketemu di masjid dengan saudara-saudara kita masih menyimpan rasa-rasa yang mengganggu di dalam jiwa kita. Ya, fayuridu hadza kata Nabi. Ketika seorang bermasalah, itu sangat mengganggu sekali ketika bertemu yang satu memalingkan muka ke kiri, yang satu memalingkan muka ke kanan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ini mengganggu. Maka yang tahib tadi, baik secara horizontal maupun secara vertikal kita sesama, maka selesaikan permasalahan itu sebelum kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dengan orang tua, ya, dengan saudara-saudara, dengan siapa saja yang ada ayo kita selesaikan. Nah, tentunya berbagai macam cara. Kalau di sini ada yang undang sedekah menyambut puasa dan lain sebagainya. Kita lihat saja, tapi itu jangan dianggap sebagai suatu kewajiban. Yang ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ziarah kubur, alam, apakah itu ada ada tuntunannya atau tidak ketika kita mau memasuki bulan Ramadan? Yang jelas, yang perlu kita bersihkan adalah kebersihan hati kita. Ya, kebersihan hati kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada saudara-saudara kita. Yang kita masih ada ganjalan mungkin hutang piutang dan lain sebagainya, karena itu akan mengganjal akan diselesaikan pada waktu itu. Kalau misalnya kemarin ada pertengkaran dan masih mengganjal, datangi, karena yang paling utama bagi kita semuanya adalah yang pertama mengucapkan salam ketika ada permasalahan. Mungkin itu tujuannya supaya kita tarhib itu tadi, semuanya lapang ketika menghadapi bulan Ramadan. Cara-cara orang minta maaf, dia nggak minta maaf dengan bahasa saya tidak akan tidak memungkinkan untuk datang ke rumah, maka diajak ke rumah. Ya. Maka timbullah budaya sedekah luas. Ya, cara-cara seperti itu, mungkin di situ ada sedekahnya, ya kan, ada makan bersama, ada berkumpulnya, kan seperti itu. Tetapi jangan sampai kita mempunyai pemahaman itu adalah suatu keharusan. Ya, itu adalah suatu keharusan. Ya, kalau memang ada, ya kita datangi, kan seperti itu kan. Tapi kalau memang kita tidak, ya mungkin berada di sini, ya itu tidak merupakan suatu keharusan. Itu bukan sunnah, itu adalah budaya yang ada di sini. Dan tentunya budaya itu apakah bertentangan atau tidak, kan begitu. Apa yang bertentangannya di situ kita lihat, ya. Kalau mesti ada ritual-ritualnya, jadi ada bertentangan. Ya, kalau hanya sekedar makan bersama, kemudian ada ucapan permohonan maaf dan lain sebagainya, ya, kemudian ada embel-embelnya makan dan lain sebagainya, ya mohon maaf, saya rasa itu tidak ada pertentangannya dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Pak Itra mau mengundang, misalnya nanti 3 hari sebelum kita masak. Judulnya bukan zakar doa, ngajak makan. Ngajak makan. Ya, satu lagi. Maknanya Pak tadi katanya yang di makna dari penuh perhitungan di zamannya. Contoh konkretnya seperti apa itu? Biar gampang diamalkan. Secara garis besarnya kan begini Pak. Ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat.
Contoh, kita pernah membahas tentang sholat berjamaah ya. Satu langkah itu berapa dihapus dosa Pak? 1 kan? 1. Maka di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Baca Al-Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ibadah-ibadah yang sunnah itu dinilai ibadah wajib. Kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mempunyai ihtisaban tadi, dia tidak akan menyia-nyiakan puasa Ramadannya ketika habis sahur tidur. Ya kan? Sholat subuh sekedarnya saja. Setelah sholat subuh hidup lagi, bangun sebelum zuhur. Jadi tidak ada aktivitas dalam kehidupannya, maka Ramadan yang dilaksanakan itu tidak ihtisaban. Nah, bagaimana caranya ihtisaban nanti? Nah, insya Allah ya minggu depan kita akan bahas hitung-hitungan kita. Ya, hitungan kita apa saja ibadah-ibadah yang mendukung ya di bulan Ramadan itu supaya Ramadan ini ya sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah ihtisaban itu. Insyaallah tapi itu secara garis besarnya dulu Pak. Insyaallah bagaimana rinciannya itu nanti akan kita sampaikan insyaallah di minggu depan ya, supaya memang benar-benar kita tidak mengisi seperti orang-orang dusun, mohon maaf, sahur tapi sholat sholat wajib aja tidak kan seperti itu. Ini bagaimana bisa imanan ihtisaban dalam melaksanakan puasa. Kalau nggak bisa Pak, sudah masuk waktu isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.